mempunyai sense of human resource? Interview. Oke, kenapa? Nah, waktu itu kan gue pernah beberapa kali interview ya, yang nggak keterima juga. Maksud gue tuh kenapa ya? Biasanya apa sih yang maksudnya bahan jadi pertimbangan sebagai peserta ininya? Kalau gue pribadi Biasanya sih ada 3 biasanya, bro. Kalau gue sebagai rekruter atau konsultan rekrutmen. Yang pertama adalah kesesuaian lo dengan resume. Benar nggak sih? Yang lo katakan yang lo tulis di resume sesuai dengan apa yang lo bilang gitu. Yang kedua adalah penjelasan lebih detail tentang hal-hal yang lo tulis di resume. Jadi pertama cuma verifikasi beneran apa enggak, gitu kan. Yang kedua penjelasan lebih detail, gitu. Kadang gini, karena ada kandidat yang tulisnya itu tidak begitu bagus di resume gitu kan, atau udah cukup bagus, tapi kita pengen lebih tahu lebih dalam gimana caranya mereka mengerjakan itu, apa KPI-nya, gimana hasilnya gitu-gitu kan. Itu ada metodenya, metode interviewnya. Jadi kita pengen cari tahu di situ. Kalau misalnya itu udah oke, dan kita merasa sebagai rekruter merasa dia cocok metodenya, metode pengerjaannya dengan perusahaan kita gitu. Maka dia akan di-consider. Yang ketiga adalah culture-nya, bro. Personality lo, kira-kira cocok nggak di perusahaan ini? Kemudian kira-kira cocok nggak dengan tim yang bakal lo masukin? Yang ketiga, kira-kira lo cocok nggak dengan supervisor yang bakal mensupervise lo? Kalau misalnya salah satu di antara 3 ini kurang cocok, nah itu bakal kita konsultasikan, nih rekruter bakal konsultasikan ke supervisor. Kita bakal kasih disclaimer. Kita lihat nih, personality-nya Ageng. Tapi kalau misalnya dia ketemu dengan orang seperti ini gitu kan, wah itu bakal bentrok tuh. Nah, kalau bisa case-nya adalah ada tim yang kurang cocok dengan pace-nya Ageng. Tapi kalau misalnya dari awal culture-nya aja udah nggak cocok, sebagai recruiter yang mempunyai sense of human resource di bagian culture ini ya, itu udah pasti dicoret gitu. Nah, jadi kalau basically gue sebagai recruiter, pasti 3 itu gue cari tahu sih. Pertama, verifikasi, bener nggak sih yang ditulis di CV? Yang kedua, detailnya, seperti apa lo mengerjakan itu. Sebenarnya mengerjakan detail ini tuh untuk cari tahu juga nih, apakah pekerjaan yang nanti lo lakukan itu bisa lo lakukan apa enggak gitu, berdasarkan bukti dari sini. Kadang-kadang memang tidak langsung lo udah melakukan pekerjaan ini gitu. Misalnya gini, gue mintanya lo kerjain A gitu kan, atau gue mintanya lo ngerjain B gitu ya, tapi lo pernah ngerjain A gitu. Nah, gue berpikir lo berpotensi untuk bisa mengerjakan kerjaan B dengan tepat karena lo udah pernah mengerjakan kerjaan A. Atau ada juga gini, gue minta pekerjaan B, terus lo udah pernah melakukan kerjaan B tapi dengan skala kecil. Nah, gue juga berpikir kalau misal skala kecil udah bisa, berarti lo harusnya bisa di upgrade untuk melakukan pekerjaan B dengan skala yang lebih besar gitu. Nah, poin nomor 2 itu sebenarnya verifikasi untuk itu. Tapi kita cara nanyanya nggak kayak langsung, lo bisa nggak ngerjain ini? Nggak kayak gitu. Tapi kita pengen tahu past experience lo seperti apa gitu. Gimana cara lo ngerjainnya? Kemudian kalau kita udah yakin lo nggak cocok, ya kita nggak nanya lagi. Tapi kalau misalnya kita masih pengen gali lagi, kita bakal nanya lebih lama gitu. Jadi kalau misalnya interview, biasanya ya, semakin lama interviewnya itu semakin tertarik berarti rekruternya. Semakin penasaran. Sama yang ketiga tadi, culture personality. Lo biasanya gagal di kenapa? Apakah lo nggak pede jawabnya, atau menurut pribadi evaluation lo apa? Gak tau gue, Gil. Gue pada saat itu apa ya? Ya gue jawab sesuai gue ini. Soalnya kemarin kan gue sempat beli, mungkin lo kenal yang apa, Terminal HRD. Oke. Gue pelajarin juga di situ cara tips-tips untuk menjawab yang baik ya istilahnya ya. Ada beberapa pilihan untuk contohnya udah fresh graduate sama yang udah berpengalaman. Gue ngikutin, ada sih yang gue ikutin, cuman kadang gue apa ya, gak tahu juga sih kenapa bisa ini ya. Apakah ada yang gimana gitu? Karena gue pernah, gue pernah interview di bagian sales deh kalau nggak salah. Bagian sales, terus di situ gue di interview 2 kali.
sama gue nggak tahu satunya lagi mungkin manajer HR-nya ya mungkin ya. Oke. Nah di situ gue ditanyain. Nah yang ditanyain ini yang gue diserang ini pada saat gue kerja di HR di bagian legal. Dia nanya gimana caranya ini. Itulah dia ngasih case segala macam. Nah di situ gue nggak tahu kenapa bisa nggak keterima gitu loh. Dia bahkan dia lebih nanya ke pengalaman gue daripada di bagian posisi sales gitu. Iya, itu adalah salah satu caranya, dan supaya gue nggak tahu dia lagi mengukur kemampuan apa gitu. Bisa jadi kemampuan lu mengerjakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu sampai tuntas, atau kemampuan untuk meyakinkan atasan lu atau apa segala macam. Jadi dia lagi pengen menggali sesuatu yang related to sales position gitu. Dan mungkin dia juga lagi menguji mental lo, karena sebagai sales kan harus tahan mental. I don't know. Betul. Jadi seperti itu, dan banyak banget teknik-tekniknya menjawab interview itu. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu nih, kita ngomong dengan orang seperti apa. Dan konteks yang mereka lagi tanyakan tuh apa. Gitu. Oke. Karena kadang-kadang kita cuma asal jawab aja kan, menurut gue gini, tapi nggak kayak gitu juga. Ketika dia nanya A, coba jelasin dong gimana cara lo bisa menyelesaikan tugas HR legal dalam waktu 2 minggu, dalam mengerjakan tugas HR legal gitu. Lo caranya itu harus langsung to the point, dan lo harus kasih sesuatu yang bagus banget di depan. Misalnya gini, thank you. Thank you Pak. Jadi saya telah mengerjakan 35 legal dokumen dalam waktu hanya dalam 1 minggu gitu misalnya. Yaitu saya kerjakan sendiri, dan satisfaction dari manajer itu sangat puas gitu. Nah, cara saya melakukannya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi dari awal kita udah bilang nih, kita seperti ini. Kemudian di akhir lo harus bisa menyimpulkan gimana caranya pekerjaan itu atau skill dari pekerjaan itu bisa relate dengan pekerjaan yang lo lagi apply gitu. Misalnya tadi gitu kan, berarti let's say project management lah skill yang lagi dicari gitu kan. Nah dari situ saya sudah melatih skill project management saya, dan mindset saya adalah gimana caranya supaya targetnya 20, saya bisa mengerjakan lebih dari itu dengan waktu yang lebih singkat. Dan itu buktinya. Nah, jadi dari situ dia kayak udah, wow gitu. Ini orang punya mindset project management yang gila banget, dan dia nggak cuma tahu gimana cara struktur mengerjakannya, tapi dia udah tahu juga kalau mindset dia adalah mengerjakan dengan lebih gitu. Kuantitasnya lebih, waktunya juga lebih cepat gitu kan. Nah itu yang dicari, tuh mindset kayak gitu yang dicari. Gue kurang tahu sih gimana tips-tips yang ada di luar sana, dan gue juga officially belum kasih tips yang dari gue gitu ke yang lain, karena kan sebenarnya gue udah melakukan ratusan bahkan hampir ribuan interview kan. Untuk kandidat gue udah tahu nih, oh ini cocok, ini nggak cocok. Tapi serunya gue adalah gue tuh sebagai recruitment consultant, jadi mereka tuh nggak langsung ke gue kerjanya, tapi gue evaluate the candidate, kemudian gue akan menentukan nih orang cocok nggak ya ke user, ke klien gue gitu. Kalau misalnya dia nggak cocok, gue bakal bilang kalau dia nggak cocok, kurang cocok, tapi gue bakal terus engage. Sehingga kalau misalnya ada klien yang lain, gue udah tahu nih, oh Ageng tipikalnya kayak gini, karir depannya seperti ini, skill yang dipunya gini, ekspektasi salary seperti ini. Ketika nanti ada klien yang datang muncul, gue bisa merekomendasikan lo. Kesimpulan dari penilaian utama rekruter saat interview itu ada 3. Yang pertama adalah kesesuaian resume si kandidat. Yang kedua, detail resume dan kandidatnya. Kalau sudah sesuai, baru detailnya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah kecocokan personality dan working culture-nya. Gimana caranya si kandidat ini cocok dengan culture-nya, culture perusahaan,
dan kandidat ini juga cocok dengan si anggota tim nantinya gitu kan. Begitu juga dengan supervisornya. Nah, satu tips yang penting adalah kandidat harus tahu sedang berbicara dengan siapa dan konteks pembicaraannya seperti apa. So, silakan dicoba. I wish you a very good luck for your interview. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.